Makanya saya berkali-kali fatwa dan saya tidak akan bosan berfatwa. Allah itu selalu bandingno wong soleh mbek wong dolim. Terus wong soleh iki disalahno. Nak wong dolim kan wis pancen asli salah ya, kamu jangan salah paham dadi hoax. Nak wong dolim kan asli salah, saya sudah katakan. Nak wong dolim kan wis asli, tapi Allah sering bandingno wong soleh mbek wong dolim, diukur tingkat heroiknya dan tingkat kedermawanannya. Jadi soalnya sebenarnya Allah nyalano rohin ini, kan ke wani mati demi bahak, boten Gusti. Anak gue preman wani mati demi bosi, mesti ngono ora kok mungkin. Gue wani gak bengi-bengi tahajud, boten Gusti anyep. Maling pitik wani kanyeben. Jadi nanti itu begitu, semua orang soleh dibanding wong dolim, terus aki-aki wong soleh itu kalah. Berarti aja sampai ngono. Misalnya gue mahar 10 juta. 10 juta rabimu setahun. Kira-kira kelon sing piro kan? Kira-kira nak bojone ayo, nak elek ya arang-arang. Misale bojone ayo. Jawab Mas, misale rabi setahun. Kira-kira kelon ana ping 100 kira-kira. Lho ora iki ora jorok iki hukum. Hukum iki innahu ala sahih napa? Pokoke barang hak kudu gak kira-kira rabi setahun kira-kira ngumpuli piro? Piro? Umum. Bojone ayo coba bayangno aja elek. Nah elek arang-arang mungkin. Gak kira-kira umumnya. Digawe separuh wae cek piro? 150. 150 widak setahun dul. Piro kudu Mustafa sing jawab. Separuhne 300 widak piro? 180 ya. Piro? Nah, aku sing jawab tapi ora apa. 180 digawe sak kumpulan iku 100.000 piro? Piro kok do? Piro? 18 juta. Mahar piro mau? 10 juta. Enggak misalnya 10 juta. Niku kok mbok tarik piye? Wong fasik wis sandekan piro? Wong fasik iku sandekan iku iso 10, iso 1 juta, iso 100.000. Kowe sing saleh ngumpuli wis sakmono iki mahar 10 juta mbok jaluk. Betapa buruknya kita. Maksudnya betapa buruknya kita. Wong dolim bare-bare narik kembali kok iki wong saleh. Wah, kira rasa tersinggung biasa wae ilmu. Jadi pengelaran apa ngamuk uang dibanding wong dolim. Jadi sebenarnya gue takut kan, hak, iku kan gue wani mati demi bak. Nak gue menirawani dibanding geng Cina. Mana sekali-kali umpama aku rokokan, rokin tak penyumet rokokku. Geng Cina wae nak nyumet rokok di semen anak buah. Mulai tahu orang Gus, gue rokok gak gelem. Apa rokok di semen anak buah tak takut. Orang Jawa Timur enak Gus, jadi Gus Mulyane nganti ngene. Ya tapi kok geng Cina. Geng Cina kabeh rokok ana sing nyemetno. Tapi cara kula setuju. Tapi yo kadang-kadang wae aja terus-menerus. Itu pernah ada satu kejadian. Ada seorang pejabat itu kalau sowan Ki Bisri kan pintu dibuka. Ki Bisri abe Gusmus sampai Mbah Khalid. Pejabat kan pintu dibuka, apa dibuka. Begitu mulianya pejabat itu di Indonesia. Saya ketika KPK maksudnya sing ijek normal kan rambut dibuka. Mbak Bisri itu mau nak ulama itu kalah apa? Pejabat ini kisah nyata. Jas ono sing gawa kan, ya jas ning kene kono senane nganggo jas. Bareng ning ngarep pintu, tangane daplan kan. Terus ana santri sing nggok. Dadi jas itu tinggono. Ya ono misale Mustafa nggokno kanan roken. Tinggono cari pejabat. Wah cek kalah mulya. Aku ajare menjajal sekali-kali. Tapi gue ada sing ganteng mau sing nom ngene iki udah kan iku sopo. Waduh saiki nek ana penderet tuwa dianggap tokoh spiritual. Ngono terus dadi hok. Ternyata Gus Bak butuh paranormal. Gue ada sing ganteng sing nom dadi dianggap ajudan apa? Nak tuwa dianggap apa? Paranormal. Lan aku ora tau lu ngombe Mustafa dianggap oh ternyata di balik hebatnya Gus Bak di belakangnya ada paranormal. Itu kan. Jadi teror seperti itu tuh penting. Akhirnya pejabat ngerti, cek kalamul. Utusannya Raja Persia, Raja Romawi itu masyhur. Pernah intelijennya itu datang ke Rasulullah untuk ngecek kekuatannya Kanjeng. Iku sok itu gara-gara dikira kan ya seperti 7 lapis pengamanan. Normalnya dalam raja-raja dulu itu ya mulai dulu ya ada sistem pengamanan presiden. Ya 7 lapis apa? Pengaman. Warang intelijen delok Kanjeng Nabi.
Nabi nak wudu iku rebutan. Hatta kadu yaqtatilun. Sahabatnya hampir perang mau demi rebutan bekas wudune Kanjeng. Terus Nabi kadang itu. Ngidu iku kuwabe rebutan terus bekas idune Nabi digorau. Iku nganti tukaran Mustafa mbek Ruhin perkara rebutan idune Kanjeng Nabi. Terus Nabi potong rambut, ditelok. Jadi dia menyaksikan ketika Nabi nyun sewu ngidu, Nabi potong rambut, Nabi wudu. Pas potong rambut, orang ceblok wis kuwe guys. Rambut sing wis pucet kok. Waduh nglawan wong ini repot. Idune ra kok berceblok. Apa meneh nyawane ngono maksudnya idune ora kok berceblok apa meneh. Wis lereni nglawan Muhammad tuh lereni wis ora mungkin. Dia dibela oleh orang-orang yang bahkan gak ridho rambutnya idune wis ceblok. Kok nyawane? Sementara kita perang tuh sinah profesi karena bayaran ngono. Musuh nekat ngono kan wis. Paham, jadi penting, teror itu penting. Ya jajal lah sini, kok jajal ini. Aku tak tuku jase. Pira hargane iki Fadil, tak tuku lah. Ngono ana tamu pejabat, tapi nak musuh kok darani ngono lho. Golekno sing nom lah ben ora darani apa. Stok spiritual. Mau dadi hok repot. Di balik hebatnya Gus Bak, di belakangnya ternyata tokoh. Namun ini spiritual apa-apa, paranormal. Saya ulang lagi ya, jadi repotnya kita kok ketemu pangeran itu tadi. Nanti orang soleh itu dibanding yang nopo solim. Misalnya wong dolim ku kuat domino, ceki, upiok, cara wong nar, cara wong rembang upiok. Nah cara ini apa? Apa? Kira tahu upiok kok roh? Apa? Beberapa roh biar kita soleh. Apa gitu Pak? Apa kan? Ceki, aku harus dirong beling apa? Apa? Apa kan? Rasa bebo soleh biasa wae. Celiwi pokoknya domino tau apa. Iku melekan sungi ning gubekku gak masuk angin. Bareng ngaji bengi-bengi ning jopo ada masuk angin. Mek pangeran gak diregani. Ah sing ngubek ora masuk angin kayak ngaji ini. Dibuli mek pangeran. Itu yang terjadi pada sahabat. Sahabat itu perang, sono sing tangane putung, ada yang kakinya putung, ada yang terluka. Matur ya Rasulullah, kita semua ini begini karena belani jenengan. Nanti tangan kula putung, sikil kula putung. Ternyata itu enggak diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah mbek pangeran dibuli terus saiki digojlok. Iyam saskum qarhun faqad masal qoma qarhum mislu. Kowe muni seneng aku luka wae kok sambat. Lah wong kafir demi berhala wae wani luka. Kue demi aku demi pengen rawani luka. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Jika kamu sakit karena perang, memangnya orang sakit, kafir enggak sakit? Ya sakit. Iku wani kowe kok enggak. Wani coba pengedar narkoba itu tantangannya ngadepi polisi. Masih persaingan antar bandar narkoba sendiri, kowe wani ngedaro narkoba. Kowe dadi kiai untuk tantangan sidik leren jadi wedi. Coba dihisab. Bandar narkoba demi keburukan saja toh nyawa, kue demi kebaikan gak toh nyawa. Jadi makanya ini hisab paling berat itu nanti orang soleh dibanding yang nyawa itu paling berat. Mana kalau nu sering ngantos aniki kalau buatan pamer gitu. Dari naruhan ke sini kalau biasa ngebet, ya biasa berangkat sendiri. Biasanya kalau temandangan gitu teranak kalau Mbak Hasan kadang ya Mbak E supaya terlatih bahwa semua itu perjuangan. Karena wong-wong bandar narkoba wae ngedaro kemaksiatannya sedemikian rupa. Masa kita enggak mengedarkan kebaikan? Saiki akeh kiai nek ora diundang ora teko. Sing ngundang syaratnya ngene. Itu apa-apaan. Bandar narkoba itu aktif loh menyebut pasar, tapi kita orang soleh nyebar kebaikan ngenteni ditimbali, diaturi, dihormati, nah orang tersinggung. Tak tekani aduh-aduh jebule ora roh hake kiai. Sarap cara kula ngoten. Ngamal ikhlas wae. Pokok inna sholati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil. Sudah ikhlas aja. Bukan apa-apa karena nanti kita ini dibanding wong dolim tak jamin. Kalau sampean ingin tahu dalilnya tadi, ketika sahabat mengadu luka dalam perang, ora diapresiasi pangeran malah digojok intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun pakai hamzah. Dari kata alim itu sakit. Ya, tidak pakai ain, tapi pakai apa? Hamzah, ya. Karena maknanya sakit.
Jika kalian merasa sakit ketika perang, orang-orang kafir pun ya sakit. Namanya perang kan ya sama-sama luka. Toh kamu punya kelebihan watarjuna minallah ma la yarjun. PKI wani perang, padahal demi sesuatu yang nihilisme, ngurati pengeran. Mosok wong Islam rawani perang demi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan gua boten nate ngeluh. Kula nuruti kecewa beberapa kecewa di murid ngene iki ora kecewa-kecewa. Tapi nek eling iki perintah Allah, alhamdulillah. Ngopol lek alhamdulillah. Sufyan Ats-Tsauri ku dadi wali ruang samut wiridan wakeh kok kowe mboten biasa wiridane Sufyan Ats-Tsauri. Tapi dia punya penemuan ilmiah yang luar biasa. Kira-kira nak geng Cina, kalau ning TV lho kan, geng Cina iku nak majikane turu dijogo gak kira-kira. Dijogo. Urung diceluk wis tempe. Pengawale. Sewangar-sangar bisa tatonan. Kowe gelem ngono kan aku turu kok suwe jogo. Jengko tapi darane tolak santet. Apa dipacaki yo? Celananan dasinan terus. Koyok pengawal presiden wis ben rumana ya. Cina itu kira-kira bose turu iku dijogo. Napa? Sufyan Ats-Tsauri itu sederhana. Dia jadi wali itu sebabnya lucu. Dekne mesti tok masjid sedurunge azan. Sebelum azan. Jadi agar misalnya azan kurang 10 menit. Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal alim itu gurunya Imam Syafi'i. Di antara guru beliau kan namanya Sufyan apa? Ats-Tsauri. Imam Malik itu hanya di antara. Malah yang membentuk banyak Imam Syafi'i termasuk Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Itu sebelum 10 menit atau sebelum 5 menit sudah di masjid. Ya dene biasa nih masjid dene wong alim dari rapati wiridan. Kuno wong alim rapati wiridan sinau ya mutolaah ya. Dan itu ya wiridan wong alim seperti itu. Ditanya, kenapa kamu gitu ya? Aku ora kepengin dadi kawula sing elek. Yaiku moro nenteni diceluk. Ya saya misalnya gini, saya misalnya sebagai kiai, ada orang lagi ya, saya misalnya sebagai kiai yang menugaskan Mustafa tiap jam 7 itu nyapu dalam. Saya ulang lagi ya, saya misalnya jadi kiai yang punya dalam atau pembantu lah, khodim kalau dalam bahasa pondok, nyapu jam 7. Setiap jam 7 Mustafa nunggu saya panggil ke situnya. Bos nyapu, nggih. Nara dipanggil ya ora rono, angger teng nggih. Itu pembantu buruk apa baik? Yang datangnya nunggu dipanggil. Buruk. Harusnya dia kalau tahu tiap jam 7 nyapu ya sebelum jam 7 sudah stempel. Dari Sufyan Ats-Tsauri, saya malu sama Allah. Moro masjid ngenteni diceluk hayya alal sholat. Ayo sholat. Gara-gara itu kan satu logika. Gampangane buruhe wong fasik wae setempe sebelum dipanggil. Ini buruhe pangeran moro masjid ngenteni diceluk, malah ngenteni komat barang sebagian, paham. Oh, itu satu hal yang nyuwun sewu ndak baik. Nah, kenapa ndak apa-apa? Ya saking apik-ane pangeran, saking apik-ane pangeran. Ya sama ini kan gak apa-apa, mergo saking apik-ane pangeran. Tapi Sufyan Ats-Tsauri itu begitu cara menganalogi ibadah. La takun kal abdis suke jokoyok budak sing elek. Moro majikane ngenteni di kan sudah rutin kalau zuhur Allah manggil kita, kalau asar kenapa kita nunggu dipanggil? Harusnya stempel. Itu pikirannya Sufyan apa? Malah ini dilatih. Senajan toh kamu ndak harus paling ndak siap-siap lah. Paling ndak apa? Siap-siap. Misalnya setelah azan ya sudah siap-siap, pakai baju bersih, sudah wudu. Dalam konteks mutahayyi li sholat bahwa kita benar-benar siap. Makanya ya tadi kita ini malu sama kelompok yang buruk di luar kita, di luar sana. Ternyata kelompok buruk ini punya sistem organisasi yang sehat. Ketuanya dimanja untuk setoran, rokok wae ono sing nyumetno. Ya Tara. Keamanannya dijaga. Lah nanti kita ngadepi kiai, kamu akan ditanya itu sama Allah. Hampir kebantah ditakoki. Jadi Allah bikin keburukan itu untuk pembanding, apa? Untuk pembanding. Makanya Nabi ketika para sahabatnya ngeluh atas itu semua, malah digejolak pangeran apa? Iyam saskum korkun faqad masal qauma qarhum mislu. Jika kamu luka karena perang, orang-orang kafir juga luka. Jika kamu dalam ngiyai ada masalah, memangnya badan narkoba agak ada masalah. Jika kamu mengedarkan mazhab ahli sunnah ada masalah, memangnya pengedar narkoba agak ada masalah. Toh mereka dalam segala kesalahannya berani resiko. Kamu yang katanya orang baik, Arab-Arab gajarannya pangeran, kamu takut resiko. Ini apa-apaan? Dari pangeran ini apa-apaan? Nanti di antara hisab Allah terberat adalah apa? Orang soleh dibanding Allah.
Yo rada ngeri, tapi ya muga-muga disepuro pangeran. Nek rai-rai ngene iku malasan kita wis. Jadi mulane kula nu seneng jenenge ngaji ku seneng. Wis kula anggap mawon. Jika orang-orang buruk saja menyebarkan keburukannya, orang mengedarkan narkoba itu kan menyebarkan apa? Kenapa kita orang baik tidak berani menyebarkan kebaikannya? Dan mereka dalam menyebarkan ada risiko berani. Kenapa kita tidak punya keberanian dalam menyebar kebaikan? Karena nanti ini jenis yang enggak diapresiasi Allah. Kalau kita ngeluh itu apa? Jenis yang enggak diapresiasi Allah. Jadi kan ngeluh malah dibully ke pangeran. Gayamu jenggoten, gayamu raimu kusuk jebule. Ya, cemen. Yo, wani kan yo. Sama-sama tak tuku jas ya, apa? Kowe enggak ono kowe kan. Engko nang di rumah. Ora tau jas. Malah nggoknone kuwalik. Aku ya kadang kepengen dadi gaya ini kadang-kadang ya kepengen. Gue menandingi di luar sana wong kok cek gaya nih. Aku kadang-kadang kepengen kan. Mbak mobil kesibukan pintu kan di luar sana kan ya begitu. Kali-kali kan kapan-kapan ya. Oh ya seragamnya apa pas pampres. Yes. Nah kiai saya kan sana banser ya gaya ya. Wah bolak-balik agar pengajian. Gus di kalban cerdak. Waduh malah bingung. Kalau nu kesuwen jadi sufi, jadi nganti nopo ganti selera kalau. Rodo error kalau masalah selera nu rodo masalah kalau. Tapi ini cerita saja. Jadi kalau ada kiai yang kerso dikawal, kerso dihormati, kira rasa gede. Husnudon, biye di luar sana kadang orang diperlakukan sedemikian terhormat. Masuk kira ridon ada orang soleh dilakukan apa? Terhormat. Tapi ada kiai-kiai yang milih sufi hidup lo profil saja sana dia monggo mergo orientasinya akhirat sehingga ada kepikiran harga diri duniawi yang legowo lho kok terus hasud ke sufi gedeng kiai sing terhormat tak kok eleke ngono. Wong sing seneng terhormat gedeng wong lo profil ini zillatul ilmi. Ini kehinaan bagi ahlul ilm. Ahlul ilmi kok dibaro ya ora usah kritik-kritikan ngono. Sampeyan ketemu pangeran sing selamat itu wong ikhlas tok. Wong ikhlas itu ora kecangkeman, paham ya? Biasa wae roh dunya biasa. Ya Allah nih roh sampean biasa. Mbok salah mbok bener ya ora tak pikir biasa. Ora tak kok pangeran hak lha umat salah kok mbok barno. Lah mun ngertos wis mun jenengan tulis mun bakat salah. Salahmu mbek tulisanmu nek ape salah dhisik ndi? Dhisik tulisanmu pancen wis. Rai salah harus ditulis nih lama. Rai salah. Dan kesehariannya selalu menambah kesalahan. Ditulis biar pangeran. Nah sing nyelamet to piye? Wa andal ghafurur rahman, tapi aku pangeran sing akeh nyepu. Muga-muga ke mlebu ngono. Mulane donga istighfar faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Salah kita ini banyak, tapi tetap kita berharap sepurane pangeran karena Allah yang zat sing akeh napa nyepurane. Bukan karena kita melakukan kebenaran yang ideal, tapi karena Allah memang akeh sing akeh nyepuran. Masyhur dungane Nabi napa Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun antab lughani. Ya Allah, jika kebaikan saya tidak layak untuk mendapatkan rahmat engkau tetap mampu, tetap layak untuk mendapatkan kita. Kebaikan kita mungkin tidak cukup untuk memasukkan kita masuk surga. Karena sebagian tidak ikhlas, sebagian profesi. Saya ini kayak dakwah. Orang mesti ikhlas, kadang profesi. Nah orang waya dakwah itu ya rodok rapati di duit. Nak musim dakwah duit agak itu kan rodok profesi. Kowe gedeng yo keliru. Piye-piye sing nyebar Islam yo sing jenis ngono iku. Wong sing jeneng ikhlas malah klunak-kluno ning omah. Repot manjen zaman akhir. Sing semangat rodok profesi, sing ikhlas modele terus klunak-kluno ning omah. Ya sudah, semuanya itu masalah. Tapi rahmat Allah menjadikan semua itu enggak masalah. Didadekno tetap di sepuro Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane Nabi nak ngendikan ya Nabi atau ulama lah. Ini yang jelas riwayat lah. Annasu halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khotorin azim. Manusia semua rusak kecuali orang alim. Walam alim juga nanti rusak kecuali yang bisa melakukan ilmunya. Yang bisa melakukan ilmunya juga rusak kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas pun ala khotorin azim, dalam bahaya yang besar. Karena rata-rata penyakitnya nyun seorang ikhlas itu kan dakwah ra gelem, bedira ikhlas. Tampil gak gelem bedira ikhlas. Akhirnya ada kekosongan dalam menyebarkan kebaikan. Sing la ikhlas semangat, tapi uteke dhuwit.
Nanti nak pengajian ada berapa? 1 titik. Wah, ada sumbut minimal 4 titik. Iku kelakuan dai tak kelakuan pedagang. Tapi gak cuma ngenyak kualat kan aku ya. Nah aku barnoe gak pati kualat aku lah. Nah aku ojo gak level. Ngeritik ya butuh level. Batem ra cukup nak melok ngeritik. Ya sudah, tapi kamu gak boleh benci. Piye-piye itu yang menyebarkan Islam. Tapi tidak usah kamu dukung tradisi itu sudah ben kersane pangeran. Kowe dukung mau ikhlas, jebule tadi klunak. Makanya Nabi masih mengkritik orang ikhlas pun masih dikritik wal mukhlisuna ala khotorin azim. Orang ikhlas pun pada bahaya yang coba kalau semua orang mengklaim ingin ikhlas kemudian dakwah ra gelem medira ikhlas, khutbah ra gelem medira ikhlas, mulang ra gelem medira ikhlas. Betapa agama ini menjadi kosong karena semua menarik diri untuk tidak ngambil sikap menyebarkan agama. Mergo jare cek ngaji bab ikhlas. Ya ora barbar. Utek kowe elek ngaji. Ya sudah biasa saja sing biasa dakwah profesi ya tetap dakwah. Engko nak nyedene umat Nabi tetap ana ikhlase. Misalnya titik 4 ikhlas sitok wis lumayan no. Kira usah terus suudon. Kok mungkin ikhlas wong niku? Suudon haram dul. Ya jelas ya. Paham? Alhamdulillah. Paman mengkoti sapane wong tobat sapa man ila wa ta'ala taubatan kelan tobat nasuhan kang bersih an samangka nglalekno sapa Allah wa hafidhi ing wong tukang loro sing jaga man sing terkenal jenenge Raqib. Mbok kok ora jenenge mbok konti ora roh. Jawa rikau lan kutane man wa fiko al-ardi lan bumi-bumi kabeh dilalekno kullaha ya sakabehane arep dilalekno khoto yahu ing salah wong wa dunubau lan dosa-dosane wong rawu Abu Labas.